Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Setelah kita melakukan sesi kemarin, sesi 3, apakah ada perubahan yang kamu rasakan? Ada Perubahan seperti apa yang kamu rasakan? dari mulai perasaan yang biasanya mulai tersinggung gitu atau terpancing setelah melakukan sesi konseling 3 sesi yang kemarin, alhamdulillah peningkatan, jadi lebih ke nggak peduliin omongan orang. Oke, mungkin sudah ada batasan ya untuk kita mengambil kalimat tersebut gitu ya. Oke, bagus sekali. Mungkin sebelum kita melanjutkan sesi 4 ini, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Udah ada. Oke, ada. Baik, sebelumnya mungkin saya izin untuk merekam dan mencatat mungkin sedikit kalau misalkan perlu dicatat. Dan mungkin ini durasinya dari 30 menit sampai 40 menit atau 45 menit. Terus ini juga bakal saya upload ke IG, cuma teman aksesnya hanya dosen yang bisa lihat gitu. Apakah diizinkan? Ya. Oke, terima kasih karena sudah mengizinkan untuk merekam lalu mengupload video ini. Jikalau nanti kalau misalkan ada kepentingan lain selain dari mungkin dosen atau teman, mungkin saya izin dulu gitu ya untuk apakah boleh diperlihatkan atau enggak. Baik, mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi hipnoterapi yang keempat ini. Oke, sekarang silakan duduk dengan nyaman. Lalu boleh berbaring, boleh gimana terserah, yang penting yang kayak mau duduk kayak gimana aja. Terus ambil posisi dengan senyaman mungkin, biarkan tangan dan kaki terasa saling lemas gitu, gak ada tenaga. Biarin, lepasin semua tenaga yang ada pada tubuh kamu sekarang. Ambil nafas perlahan, tarik nafas, baru sekali keluarkan. Sekali lagi tarik nafas dan rasakan udara segar mengisi tubuhmu sekarang. Baru sekali keluarkan. Boleh tutup matanya. Sekarang kamu menghembuskan nafas, bayangkan semua beban, semua pikiran yang ada pada benak kamu atau yang ada pada kepala kamu itu hilang dan kamu tidak perlu memikirkan apapun kali ini. Perlahan-perlahan, lama-lama keluar bersama nafasmu. Biarkan setiap tarikan dan hembusan nafas membawamu ke dalam lebih tenang, lebih damai, dan lebih nyaman. Sekarang, bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat tenang. Bisa di alam, di taman, atau di tempat favoritmu, atau tempat yang ingin kamu kunjungi. Tempat yang membawamu merasa aman, merasa tentram, dan merasa damai. Bagus sekali, bayangkan setiap hembusan anginnya, atau bayangkan setiap spot-spot tempat favoritmu itu. Rasakan, biarkan dirimu semakin nyaman dan larut dalam tempat favoritmu itu. Bagus sekali. Rasakanlah kedamaian yang berada pada tempat itu. Biarkan semua beban atau semua pikiran yang ada lepaskan di tempat favoritmu itu. Entah itu kamu sambil duduk atau kamu sambil berbaring, sambil apapun, kamu bebas melakukannya di tempat favoritmu itu. Bagus sekali. Rasakan, nikmati semua pemandangannya, tempatnya, dan rasa kenyamanannya. Biarkan rasa kenyamanan itu tumbuh pada diri kamu sendiri. Berikanlah dari kepala, menjulur ke tangan, ke pundak, hingga ke ujung kaki. Bagus sekali. Sekarang, bayangkan ada anak tangga yang turun ke dalam ruangan ketenangan. Di sini ada 10 anak tangga, kita akan menuruni 10 anak tangga bersama. Setiap langkah akan membuatmu semakin dalam, lebih rileks, lebih damai. Bagus sekali. Langkah ke-10, tubuhmu mulai terasa ringan. 9, pikiranmu mulai tenang. 8,
suara di sekitarmu hanya menjadi latar belakang. 7. Seperti tenggelam dalam rasa nyaman. 3. Nafasmu terasa begitu alami dan tenang. Dan lalu kita langkah ke 1. Kamu berada di titik paling damai hari ini. Bagus sekali. Rasakanlah kedamaian yang ada pada diri kamu. Berikanlah semua kedamaian kepada seluruh tubuh kamu, seluruh pikiran kamu. Lepaskanlah semua benak yang ada pada pikiran kamu di hari ini atau di hari-hari sebelumnya. Sekarang coba kamu melihat di hadapanmu ada bayangan sebuah lingkaran cahaya yang muncul di lantai. Lingkaran ini bersinar lembut dan bisa berwarna emas, biru, putih, atau warna yang mungkin membuat kamu nyaman. Bagus sekali. Coba sekarang lihat di hadapanmu ada sebuah lingkaran cahaya yang muncul di lantai. Lingkaran ini bersinar lembut, mungkin bisa berwarna emas, biru, putih, atau warna kesukaan kamu yang membuat kamu merasa nyaman. Lihat, ini adalah tempat spesial, sebuah ruangan batin yang menyimpan semua kekuatan dan versi terbaik diri kamu. Sekarang boleh berdiri. Oke, sekarang boleh berdiri. Sekarang kamu lihat lingkaran tersebut adalah versi terbaik kamu. Versi yang kamu jauh lebih baik, kamu lebih damai. Atau lihatlah ke depan bahwa itu adalah lingkaran yang kamu inginkan. Lingkaran dirimu mungkin yang akan datang, atau dirimu yang di masa lalu, bahwa kamu telah mencapai sesuatu yang sudah kamu inginkan atau sebelumnya sudah kamu rasakan. Sekali lagi, lihatlah di depan ada sebuah lingkaran dan di sana ada kamu, mungkin versi terbaik kamu yang akan berada di masa depan, atau versi lama kamu yang sudah kamu rasakan atau kamu sudah lupakan perasaan senang itu sejak lama. Mungkin perasaan ini timbul ketika kamu melihat versi terbaikmu di lingkaran tersebut. Sekarang, perlahan langkahkanlah kaki kamu ke depan, langkah maju, masuk ke lingkaran tersebut. Oke. Maju. Bagus sekali. Langkah kakimu masuk ke dalam lingkaran itu. Begitu kamu menginjak lingkarannya, tubuh kamu merasakan kepercayaan diri, keberanian, dan ketenangan yang menjembar ke seluruh bagian tubuh kamu. Bayangkan dirimu dulu pernah sukses atau merasa bangga, mampu menyelesaikan tantangan, atau bahkan untuk kedepannya. Ingat satu momen itu sekarang, rasakan lagi apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan rasakan saat itu. Kamu mungkin tersenyum, hatimu hangat, dan kamu merasa bisa melakukan apapun. Ingat suara hatimu saat kamu berkata, "Saya bisa, saya layak, saya kuat." Sekali lagi, ingat suara hatimu saat kamu berkata, "Saya bisa, saya layak, saya kuat." Dan sekarang, di dalam lingkaran ini, biarkan semua sumber daya positif itu masuk ke dalam diri kamu. Bayangkan ada cahaya energi yang masuk dari atas kepala, menjulur ke seluruh tubuh, lalu ke seluruh badan hingga ke ujung kaki. Semua bagian dirimu kini dipenuhi dengan kekuatan, rasa tenang, dan kemampuan alami yang kamu miliki. Kamu bisa lihat bahwa inilah aku, inilah pencapaianku saat ini. Mungkin pencapaian yang sudah kamu rasakan, atau pencapaian yang belum pernah kamu rasakan, atau apa yang kamu ingin dapat pada pencapaian yang akan datang. Lihatlah bahwa kamu itu bisa melakukannya. Kamu boleh mengobrol dengan sisi dirimu yang sebelumnya, atau dirimu yang akan mendatang, dia akan pada masa depan. Saya beri waktu, ungkapkanlah semua apa yang ada pada diri kamu. Lihatlah bahwa kamu itu layak untuk menjadi jauh lebih baik, jauh lebih spesial lagi pada diri kamu itu.
Lihatlah bahwa kamu mampu menginjak lingkaran spesial ini. Lihatlah kamu bisa melihat dirimu yang jauh lebih baik, versi dirimu lebih baik, dan bukan dirimu yang lemah, dirimu yang tidak berdaya, atau dirimu yang takut akan kegagalan. Tapi lihatlah dirimu yang takut akan keperjuangan, yang bisa melihat masa depan, dirimu yang jauh lebih sukses, dirimu yang jauh yang sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik, atau dirimu yang jauh lebih berani daripada sebelumnya. Lihatlah, saya beri waktu, kamu bisa mengobrol, kamu bisa tanyakan apapun yang kamu mau. Bagus sekali. Ucapkan terima kasih juga kepada diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Lihatlah kamu mampu untuk melewati semua rintangan di hari-harinya. Kamu mampu bertahan hingga sampai detik ini. Kamu mampu mencapai semua apa yang kamu inginkan sekarang. Lihatlah pencapaian kamu. Jangan lihat dari pencapaian orang lain, tapi lihatlah perjuangan selama ini yang telah kamu lupakan, yang kamu selalu bandingkan dengan teman, yang selalu tidak merasa adil di dalam diri sendiri. Tapi ternyata kamu bisa sejauh ini melangkah. Kamu bisa mencapai semua tujuan kamu sekarang, dan kamu bisa bertahan hingga detik ini. Bagus sekali. Sekarang lihatlah diri kamu yang sekarang, diri versi kamu yang sekarang, bukanlah diri versi kamu yang dulu. Diri kamu adalah pribadi kamu yang lebih jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, bagus sekali. Ungkapkan apa yang ingin kamu tanyakan, atau hanya kamu melihat versi dirimu yang jauh lebih baik. Lihatlah bahwa kamu layak untuk menginjak lingkaran tersebut, bahwa kamu bisa untuk selalu melangkah maju ke depannya tanpa ragu, tanpa takut merasa gagal, tanpa takut tidak layak untuk diperjuangkan. Kamu adalah pribadi yang jauh lebih baik, bisa melangkah maju dengan keberanian penuh tanpa melihat atau mendengar omongan orang lain. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Sekarang bisa berlahan mundur, duduk kembali. Oke, bagus sekali. Sekarang semua bagian tubuhmu kini dipenuhi oleh kekuatan, rasa tenang, dan kemampuan alami yang kamu miliki. Lingkaran ini akan selalu ada di dalam pikiranmu, tempat kamu bisa kembali setiap saat. Sekarang ketika kamu merasa luar biasa ini, kamu boleh letakkan tanganmu di dada. Oke, bagus sekali. Atau bisa juga mungkin jari tangan kamu, tapi untuk kali ini di dada. Itu adalah tanda atau pemicu untuk tubuhmu dan pikiranmu bahwa kamu kapanpun kamu mengingatkannya, kamu bisa kembali ke perasaan ini. Kapanpun kamu merasa cemas, kapanpun kamu merasa kebingungan atau ketakutan pada diri kamu hanya perlu menyentuh bagian tubuhmu dan bayangkan lingkaran ini lagi, dan kekuatan itu akan timbul kembali pada diri kamu. Sekali lagi, itu adalah tanda atau pemicu untuk tubuhmu dan pikiranmu bahwa kapanpun kamu menginginkannya, kamu bisa kembali merasakan perasaan seperti ini. Kapanpun kamu merasa cemas, bingung, atau butuh kekuatan, kamu hanya perlu menyentuh bagian tubuhmu itu dan bayangkan lingkaran ini, dan kekuatanmu akan kembali tumbuh. Oke, bagus sekali. Bisa menyimpan tangannya ke semula.
Sekarang kamu akan kembali pada keadaan sadar dengan membawa semua kekuatan, ketenangan, dan kepercayaan diri baru. Bahwa kamu sudah melihat diri kamu versi yang jauh lebih baik, diri kamu yang bukan penakut lagi, atau bisa menjadi versi terbaikmu sekarang. Di dalam hitungan 1-5, kamu akan kembali dengan rasa segar dan siap menghadapi hari. 1. Perlahan mulai sadar akan tubuhmu. 2. Nafasmu menjadi lebih dalam dan penuh energi. 3. Rasakan ruangan di sekitarmu kembali terasa. 4. Kamu bisa gerakan jari-jari tanganmu. Dan 5. Kamu bisa membuka matamu. Oke. Sekarang coba tarik nafas dulu. Bagus. Keluarkan. Bagaimana rasanya setelah kamu melihat dirimu, mungkin diri kamu yang masa lalu yang pernah sukses, apa dirimu yang akan masa depan yang kamu lihat diri kamu tersebut di masa depan. di masa depan? Menurut kamu, kenapa kamu layak untuk menginjak lingkaran tersebut? Karena pastinya setelah melewati perjuangan, Ya. pastinya dan setelah melewati perjuangan itu saya sendiri pastinya layak untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Oke. Apakah yang kamu lihat dari lingkaran tersebut? Ketika kamu memasuki, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dan mungkin apa dampak dari ketika kamu masuk ke lingkaran tersebut? Jadi merasa percaya diri, Oke. terus merasa lebih punya pribadi yang lebih baik. Oke. Ketika kamu sudah memasuki, kan kamu tuh jauh lebih percaya diri, Ya. lebih menjadi pribadi yang baik. Apa yang kamu lihat terhadap versimu yang akan datang itu? Profesi. Profesi. Lalu Nah itu oke, mungkin setelah kamu menjalani kuliah selama 4 tahun, mungkin ya kamu itu mencapai tujuan kamu jadi seorang guru BK. Ya, mungkin guru BK yang profesional, yang bisa membantu banyak orang gitu ya, dalam versi terbaikmu. Dan mungkin kamu sudah menjadi lebih berani dan jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Itu bagus sekali. Mungkin kedepannya kamu bisa lebih, maksudnya kamu di sini bagus, sudah bisa merasakan kepercayaan diri, terus tidak takut lagi gitu untuk melangkah. Nah, itu yang harus kamu terapkan di masa yang akan datang. Misalkan ada permasalahan apa, itu kita tuh harus coba untuk menyelesaikannya dengan pikiran yang positif gitu. Kalau misalkan kita menyelesaikannya dengan pikiran negatif, mungkin kita gak akan bisa maju untuk masuk ke langkah tersebut gitu. Kalau misalkan kayak contohnya kita tuh mau melakukan hal baru, tapi pikiran kita tuh negatif, kita kan gak akan mau mencoba hal baru itu untuk kedepannya. Maka dari itu jangan pernah takut untuk gagal, karena dari kegagalan tersebut kita bisa bisa melihat gitu dan menilai bagaimana kita kedepannya, apa yang kita harus lakukan agar supaya kita tidak gagal lagi. Misalkan kalau misalkan gagal lagi gimana? Ya kita harus coba lagi, karena maksud hidup itu kan proses, pasti ada tahapan-tahapan yang dimana kita tuh harus ngerti akan kejatuhan, biar kita bisa renovasi gitu, introspeksi diri juga, apa yang salah pada diri kita, apa yang kurang pada diri kita, makanya terjatuh. Bukan terjatuh, makanya kamu merasakan gagal. Itu maksud kegagalan itu hal yang wajar yang gak perlu kamu takutin. Selama maksud kita hidup pasti ada cobaannya gitu. Mungkin cobaan di kuliah, keluarga, atau kamu di pesantren, pasti banyak cobaannya tuh timbul. Makanya kenapa kita diberi cobaan? Maka kita tuh adalah orang yang kuat untuk
menerima cobaan itu. Gak mungkin misalkan orang lain kita dihilangkan, misalkan orang tua kita diambil. Apakah orang lain sanggup? Mungkin ada yang depresi, ada yang melakukan bunuh diri, tapi ketika cobaan itu diberikan kita tuh merasa kuat gitu untuk menjalani hari-harinya gitu. Makanya ketika kita menghadapi cobaan itu nikmatin masanya gitu, karena dari cobaan tersebut kita tuh bisa belajar gitu menjadi diri kita yang jauh lebih baik. Misalkan awalnya kita gak nerima, emang awalnya kayak gak kehilangan seseorang atau diejek oleh teman, gak diterima kan sama kita, tapi dengan kita melakukan pikiran positif bukan negatif yang ada pada pikiran kita, ya udah kita akhirnya menerima tanpa harus memikirkan perkataan atau atau sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kalau kitanya udah terbuka pikirannya, sudah mindfulness pikirannya, ya udah ngalir aja gitu. Pikiran itu nggak akan kayak terbebani, kayak ngerasa berat banget buat kita pegang atau kita pangkul gitu. Kayak contohnya misalkan banyak tugas nih, kalau misalkan kita dari pikirannya banyak mumet di kepala, tapi kalau misalkan kita mengerjakannya dengan ikhlas, dengan ya udah oke, nanti juga beres, ya udah gitu kan, plong, ngerjainnya juga bener, nggak asal-asalan, terus ya nggak bisu-bisu juga gitu kan. Jadinya ya udah menerima apa yang terjadi pada hari ini, takdir hari ini gitu, bukan takdir yang mikirin takdir ke depannya kita gimana ya, nilai kita gitu, nggak usah mikirin. Yang penting kita sudah melakukan proses terbaik pada pengerjaannya gitu. Misalkan diajak sama teman atau kayak teman gak menerima apa yang sudah kita buat, ya udah biarin, ini adalah proses aku gitu, proses saya membuat produk atau proses saya untuk belajar gitu. Kita tidak usah menyamakan proses belajar dengan orang lain, karena semua itu beda-beda gitu. Kayak pemikiran aku sama kamu pasti beda, pemikiran kamu sama ibu kamu pun, bahkan yang seibu dan sekeluarga pun pasti beda, tidak sama gitu. Makanya gak usah, karena kita tuh gak usah memikirkan apa pendapat, maksudnya masukan boleh, tapi kalau masukannya kayak mencela, nggak usah didengar. Kalau misalkan masukannya positif, kedepannya kamu kayak gini, itu boleh kamu terima. Tapi kalau misalkan mengejek, mencela kamu, jatuhkan kamu, biarin aja gitu, biar gak usah dipikirin, gak usah harus takut buat nyoba lagi gitu. Itu kan bentuk ujian kamu ya, jadi lebih bagus lagi. Misalkan lingkarannya belum bulat, biar jadi sempurna nih, bulat tuh gimana gitu, biar jadi lebih bulat, lebih bagus gitu. Atau lebih, kalau bunga lebih mekar gitu, kita nyentuhin jadi lebih mekar seperti bunga gitu. Nah itu gimana caranya? Itu ujiannya kamu tuh dari teman, mungkin kasihnya dari ucapan teman kamu. Nah itu gimana caranya biar aku jadi lebih berani lagi, biar aku tuh berani ngomong lagi gitu di banyakkan orang. Itu dikasih ujian itu kamu di itu sama teman kamu, dicemooh sama teman kamu, dicela sama teman kamu, ya itu bentuknya gitu, biar kamu jauh lebih berani lagi ke depannya. Karena kalau kamu udah masuk ke lapangan, bukan sama temen aja gitu, sama siswa aja gitu, terus kuat maksudnya ketika kita menghadapi gitu, menghadapi siswa gitu yang kurang bagus lah etikanya, nah kita tuh kuat. Gimana caranya kita mengontrol emosi kita biar kita tuh gak marah, kita tuh ya enjoy gitu ketika nanti kita mungkin bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, atau kita jadi guru gitu kan, pasti lebih banyak lagi cobaannya, bukan dari teman aja. Nah itu anggaplah bentuk proses kita untuk menjadi jauh lebih dewasa mungkin pemikiran gitu. Maka ada yang disampaikan lagi, apa yang kamu rasakan gitu. Mungkin kan kita sudah melakukan 4 sesi hipnoterapi, dan sesi 1, 2, dan sampai ke 4 ini kan yang aku rasain ada perubahan ya di dalam diri kamu, tapi gak tahu untuk kehidupan sehari-harinya. Tapi yang kamu sampaikan itu tuh ada perubahan gitu terhadap kita. Mungkin belum berani untuk mengikutasi, tapi rasanya ingin kan, kayak ingin aku berubah gitu. Itu udah bagus lagi, bagus sekali. Nah aku mau nanya, apa yang kamu rasain setelah kita melakukan sesi 4 ini? Jadi lebih ya, perasaannya jadi lebih apa ya, lebih baik gitu, jadi lebih percaya diri, terus jadi lebih apa ya, kalau sebelumnya mungkin ngerasa kayak apa ya,
seperti itu lebih baik. Tapi setelah kamu, apakah itu diterapkan pada diri kamu atau masih pikiran aja? Sudah mulai. Sudah mulai. Iya. Contohnya seperti apa? Mungkin awalnya di kelas kayak akhirnya yang atau yang ngejawab atau yang ke depan tuh yang lain aja nih. Tapi setelah melakukan sesi ini, jadi kemarin udah mulai buat kayak jawab kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Sudah jauh berani mungkin ya, walaupun kan mikir takut salah gitu, Iya. tapi ya udah, kita namanya belajar, ya udah kita sampaikan apa pendapat kita gitu. Iya. Bagus sekali. Mungkin diri kamu sudah karena perubahan itu dibuat oleh diri sendiri. Mungkin yang harus saya sampaikan bahwa seorang konselor itu hanya fasilitator, bukan harus benar berubah, tapi kita itu memandu untuk jalan kamu berubah menjadi lebih benar, lebih positif lagi mungkin pikirannya. Kalau misalkan diri kamu yang nolak, ya percuma, pasti gak ada hasilnya gitu. Kecuali diri kamu yang mau menerima, diri kamu yang mau berproses. Gak apa-apa lama juga, kayak sedikit demi sedikit, kayak tadi contohnya udah mau menanyakan hal sesuatu atau memberikan pendapat ketika di kelas, itu udah sangat luar biasa. Kemajuan diri kamu yang jauh lebih baik. Kan awalnya malu, introvert, jarang ngobrol, mungkin setelah ini kamu bisa lebih berani lagi di kelas aja minimal gitu, belum di luar juga nggak apa-apa. Apalagi kan kamu di pesantren jadi panitia atau apa, kan kita harus banyak ngomong ya gitu, biar anak-anak itu gitu, maksudnya enak gitu ngeliat kita. Masa kita daripada diam, kan sih anak-anak juga kayak anak masih ini si bapak gitu ya, nggak ngobrol gitu apa bisu gitu atau gimana. Tapi sudah bagus ya perubahannya. Mungkin yang kamu rasakan, yang tadi kamu ceritakan, bahwa kamu udah berani untuk bisa upgrade gitu, naik level ya gitu. Kalau di game itu kita naik level, jadi lebih hard gitu orangnya, jadi lebih bagus gitu, lebih berani lagi, lebih menantang lagi di diri kamu. Apakah ada yang ceritakan lagi atau yang disampaikan lagi sebelum kita tutup sesi ini? Udah sih. Ya. Mungkin sesi ini cukupkan, nanti kita lanjut pada sesi yang terakhir. Sebelumnya mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan selama sesi hipnoterapi ini berlangsung. Dan saya juga berterima kasih karena kamu selalu berkenan hadir gitu, datang pada hari-harinya